Celana yang dikubur diam-diam di tepi sungai justru jadi awal dari mimpi besar yang hampir aku lupakan. Hai guys, aku Reka Taylor selalu memberi tips dan ilmu tentang menjahit. Dulu aku dipanggil Eka, aku lahir di keluarga yang serba kekurangan, apapun harus dijaga, apapun harus dimanfaatkan. Bahkan satu celana pun punya arti yang besar. Sejak kecil aku sudah suka menjahit, bukan pakai mesin, karena kami tak punya. Aku hanya pakai jarum dan benang. Menjahit dengan tangan kecilku penuh dengan rasa penasaran. Aku suka merombak baju atau celana bekas. Waktu itu ada satu celana lepis yang kebesaran. Buatku itu bukan sekedar celana, itu seperti harta. Aku pikir kalau aku kecilkan sedikit pasti jadi bagus. Dengan penuh semangat aku mulai menjahit tanpa pola, tanpa ilmu, hanya modal nekat. Tapi ternyata aku salah. Celana itu malah jadi kekecilan. Saat aku coba pakai rasanya sesak, dan saat itu juga aku tahu akan dimarahi. Aku takut dimarahi ibu, takut dianggap ceroboh, dan hari itu aku melakukan hal yang sampai sekarang masih aku ingat. Aku bawa celana itu ke tepi sungai dan aku kubur diam-diam di sana. Seolah dengan menguburnya kesalahanku ikut hilang. Tapi ternyata tidak. Rasa bersalah itu tetap tinggal dan justru berubah jadi tekad. Sejak saat itu aku berjanji suatu hari nanti aku harus bisa menjahit dengan benar. Waktu terus berjalan, aku tumbuh, tapi mimpiku tetap sama. Aku sering melihat rumah orang yang punya mesin jahit, setiap lewat aku hanya bisa menoleh pelan. Dalam hati aku berkata, pengen banget bisa belajar di situ. Tapi aku tak berani, aku hanya anak dari keluarga yang sederhana, rasa minder itu selalu menang. Keinginanku dari kecil kupendam hingga dewasa. Sampai akhirnya aku menikah dan hidup mulai berubah sedikit demi sedikit. Suamiku melihat keinginanku yang selama ini kupendam dan suatu hari dia memberiku sesuatu yang tak pernah kubayangkan sebelumnya, sebuah mesin jahit. Aku terdiam, rasanya seperti mimpi yang datang terlambat, tapi sangat berarti. Sejak hari itu aku mulai belajar tanpa guru, tanpa arahan, hanya dari mencoba, salah, diperbaiki, dan mencoba lagi. Hingga 3 tahun aku belajar sendiri, tapi aku sadar jahitanku belum sempurna. Akhirnya aku memberanikan diri untuk kursus selama 3 bulan. Dan disitulah aku benar-benar mengerti tentang pola, tentang teknik, tentang kesabaran. Setelah itu, aku mulai membuka jahitan sendiri, pelan-pelan dari satu pelanggan ke pelanggan lain, dari ragu jadi percaya diri. Dan sampai hari ini, aku masih menjahit. Kadang aku tersenyum sendiri kalau ingat masa kecilku, tentang celana yang kukubur di tepi sungai yang dulu kuanggap sebagai kegagalan. Padahal, itu adalah awal dari segalanya. Teman-teman yang masih belajar, jangan takut salah, karena kesalahan itu kita belajar menjadi lebih baik. Save video ini kalau kamu butuh pengingat untuk terus berjuang. Semoga ilmu cara bikin kantong hari ini bisa bermanfaat.